Halo, saya Gabriela Gultom dari 10 Merdeka 7. Di video ini saya akan menjelaskan materi tipe ekosistem. Ekosistem menjadi gagasan penting bagi makhluk hidup, karena seluruh siklus kehidupan masing-masing makhluk selalu berkaitan dengan hewan maupun tumbuhan yang hidup di dalam. Sebelum kita mengetahui jenis-jenis ekosistem, kita perlu mengetahui pengertian dari ekosistem. Ekosistem adalah sistem ekologi yang terbentuk karena adanya hubungan timbal balik yang tidak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Di dalam ekosistem terdapat makhluk hidup, biotik, dan makhluk non-hidup yaitu abiotik. Ekosistem alami di bumi terbagi menjadi dua, yaitu ekosistem darat dan ekosistem perairan. Pertama ada ekosistem darat. Ekosistem darat adalah ekosistem yang lingkungan fisiknya berupa daratan. Susunan komponen ekosistem darat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu iklim, curah hujan, kelembapan, keadaan tanah, dan sinar matahari. Ciri-ciri ekosistem ada 3. Yang pertama, memiliki lingkungan fisik yang berupa daratan. Yang kedua, memiliki tipe struktur vegetasi dominan dalam skala luas. Yang ketiga, jenis flora dan fauna beradaptasi dalam wilayah daratan. Sistem darat memiliki beberapa jenis, yaitu hutan gugur, hutan hujan tropis, padang rumput, gurun, tundra, dan taiga. Kita akan membahas jenis ini satu persatu. Yang pertama adalah hutan gugur. Disebut hutan gugur karena mengalami 4 musim, yaitu musim panas, musim dingin, musim semi, dan musim gugur. Biasanya terjadi di wilayah beriklim subtropis seperti Amerika Serikat, Asia Timur, dan Eropa. Yang kedua adalah hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis didominasi oleh pepohonan tinggi dan dihuni oleh beberapa spesies. Tumbuhan khas di daerah ini adalah anggrek, rotan, dan kaktus. Sedangkan hewan terdapat harimau, kera, badak, dan burung hantu. 3. Ada padang rumput. Padang rumput adalah ekosistem daratan yang terbentuk secara alami di mana banyak rumput tumbuh di lahan yang luas dengan curah hujan yang rendah. Sabana adalah bioma. Wilayah sabana biasanya ditumbuhi banyak rumput dengan pepohonan tinggi. Keempat adalah gurun. Ekosistem gurun adalah daerah yang memiliki curah hujan yang sangat rendah. Dengan curah hujan yang sangat rendah, gurun memiliki pola persebaran yang tidak teratur, sehingga ada beberapa daerah gurun yang tidak terkena hujan. Tetapi dengan curah hujan yang sangat rendah, gurun pasir memiliki tingkat penguapan yang sangat tinggi. Yang kelima, tundra. Ekosistem tundra adalah bioma tempat terhambatnya pertumbuhan pepohonan dengan rendahnya suhu lingkungan sekitar. Oleh karena itu, tundra biasanya disebut daerah tanpa pohon. Tundra berada di wilayah bumi bagian utara. Tundra biasanya ditemukan di daerah Antartika, terdapat di puncak pegunungan yang tinggi. Terakhir adalah taiga. Ekosistem taiga adalah ekosistem yang berada di daerah antara subtropis dan kutub. Ekosistem ini berada di daerah dingin tetapi tidak sedingin kutub. Ekosistem taiga adalah hutan yang ditumbuhi oleh konifer, yaitu tumbuhan gimnospermae. Nah, itu tadi adalah macam-macam dari ekosistem darat. Sekarang kita masuk ke dalam ekosistem perairan. Yuk kita bahas satu-satu. Sebelum kita masuk ke dalam jenis-jenis ekosistem perairan, kita harus mengetahui dan memahami apa itu ekosistem perairan dan ciri-ciri dari ekosistem perairan. Ekosistem perairan adalah suatu lingkungan di mana komponen abiotik dan biotiknya didominasi oleh air sebagai habitat. Ciri-cirinya adalah yang pertama, lingkungannya didominasi oleh perairan. Yang kedua, cahaya matahari terbatas. Yang ketiga, dihuni oleh makhluk hidup air atau amfibi. Yang keempat, perubahan suhunya tidak terlalu ekstrim. Dan yang terakhir, ada konsumen dan ada produsen. Yang pertama ada plankton, terdiri dari fitoplankton dan zooplankton. Organisme ini dapat bergerak dan berpindah tempat secara pasif karena gangguan arus air seperti ganggung uniseluler dan protozoa. Yang kedua ada nekton, organisme yang bergerak aktif atau berenang seperti katak dan ikan.
Yang ketiga yaitu neuston, organisme yang mengapung di permukaan air seperti teratai, eceng gondok, serangga air, dan juga ganggang. Yang keempat yaitu bentos, organisme yang berada di dasar perairan seperti cacing, udang, ganggang, dan kepiting. Terakhir yaitu verviton, organisme yang melekat pada organisme lain seperti ganggang dan siput. Nah, itu tadi penjelasan dari saya mengenai ekosistem darat dan juga ekosistem perairan. Semoga penjelasan saya dapat bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.